minta tolong dipimpin berdoa teman-temannya. Ada Timotius Vincent? Ya, atau temannya, silakan yang mewakili. Ini doa ya Pak. Ya, silakan Lukman. Memulai perkuliahan siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silahkan. Berdoa dapat cukupkan. Ya, terima kasih. Baik, sebelum memulai, masih dalam suasana Lebaran ya. Saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri ya bagi saudara-saudara yang Muslim, yang non-Muslim selamat liburan ya. Dan mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan selama kita berinteraksi. Ini masih ada 30, baru 32 ya, masih ada 5 lagi yang belum gabung. Ya, kita mulai saja. Kita saat ini sudah sampai pada pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12 ini masih membahas terkait, suara saya jelas? Jelas. Jelas Pak. Oke. Ya. Jadi pertemuan ke-12 ini masih membahas diferensiasi numerik ya. Bentar. Oke. Jadi pertemuan ke-12 ini masih membahas diferensiasi numerik ya, seperti pertemuan ke-11 kemarin. Jadi kalau pertemuan ke-11 kemarin itu diferensiasinya didasarkan dari interpolasi polinomial Lagrange. Kalau untuk yang ini akan dari formula Newton ya, akan dibahas terkait dengan diferensiasi numerik dari formula Newton. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah. Sudah slideshow? Sudah. Oke. Ya, sedikit saya review ya terkait dengan diferensiasi numerik yang pertemuan 11 kita sudah pelajari. Itu didasarkan dari definisi turunan ya, definisi dari turunan itu sendiri ya, bahwa turunan itu kalau kita lihat di sini adalah gradien dari fungsi, misalkan kita punya fungsi y sama dengan fx ini ya. Nah, ini adalah gradiennya ya. Nah, gradien ini secara visual bisa digambarkan seperti ini. Jadi dia bisa didekati dengan dua titik ya, dua titik di mana di sini ada H. Nah, semakin titiknya itu berdekatan atau jaraknya H semakin mendekati 0, maka dia turunan itu akan didapatkan ya. Makanya definisi matematisnya seperti ini ya, limit dari H mendekati 0 dari fungsinya yang x plus H dikurangi dengan fx dibagi dengan H ya, sebetulnya dari penghitungan dari gradien ini. Selisih dari f-nya dibagi dengan H ya jaraknya. Nah, jika persamaan fungsi diberikan secara eksplisit ya, maka fungsi turunannya kan kita bisa tentukan dan kita bisa dapatkan, dan juga dapat digunakan untuk mencari nilai turunan fungsi tersebut di titik tertentu ya. Kita bisa mencari nilai turunan suatu fungsi di titik tertentu ya dengan cara mencari turunan terlebih dahulu ya. Nah, namun dalam kehidupan sehari-hari ya tidak selalu itu bisa dilakukan ya. Kenapa? Karena ada permasalahan, mungkin aja fungsinya tidak diketahui secara eksplisit ya. Kita hanya mempunyai kumpulan dari titik, pasangan dari titik-titik. Nah, atau mungkin juga fungsinya diketahui secara eksplisit namun bentuknya rumit ya, sehingga kita tidak bisa atau sekompleks itu ya, sehingga sulit untuk mencari nilai dari turunan di suatu titik tersebut. Nah, solusinya yaitu menggunakan pendekatan numerik ya. Nah, namun demikian untuk
eh, persoalan pencarian turunan menggunakan metode numerik itu ada beberapa persoalannya ya. Ya, yang pertama menentukan hampiran atau perkiraan dari nilai turunan fungsi yang diberikan itu dalam bentuk tabel ya. Jadi hampiran nilai turunan fungsi yang diberikan itu dalam bentuk tabel ya. Ininya dalam bentuk tabel. Nah, kemudian penghitungan turunan dengan metode numerik itu sedapat mungkin dihindari karena kurang teliti dibandingkan nilai fungsinya. Ya, berbeda dengan nanti ketika kita mencari apa namanya integrasi numerik ya. Integrasi numerik integral itu sendiri kan kalau definisinya kita lihat luas di bawah kurva kan ya, luas area di bawah kurva. Nah, kalau yang ini kan gradien. Jadi ketika kita mengambil titiknya berbeda saja atau jaraknya berbeda, itu nanti akan menghasilkan berbeda kecil saja itu akan menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan ya. Nah, karena turunan adalah limit dari hasil bagi selisih ya, pengurangan dua buah nilai yang besar dan membaginya dengan bilangan yang kecil. Itu menyebabkan nanti bisa menghasilkan turunan dengan error yang besar ya. Jadi tergantung ya bilangan kecilnya itu juga jadi nanti penggunaan pembaginya juga penggunaan pemilihan nilai hanya juga akan berpengaruh terhadap errornya ya. Jadi bisa sangat jauh ya berbeda ketika kita menggunakan nilai dari H tadi yang berbeda. Nah, itu terkait dengan konsep dari turunan itu sendiri ya, bahwa untuk mencari gradien dari suatu fungsi di suatu titik. Nah, kemarin kita sudah bahas ya untuk aproksimasi selisih maju, aproksimasi selisih mundur, dan aproksimasi selisih terpusat. Ya, ada tiga ya menggunakan ini didasarkan dari interpolasi polinomial interpolasi polinomial Lagrange ya, yang kemarin kita bahas di pertemuan ke-11. Jadi di sini ada selisih maju, intinya kemarin kalau kita selisih maju berarti menggunakan plus H ya. Jadi kayak seperti ini gambarnya. Nah, ini adalah selisih maju ya. Kalau selisih mundur ya berarti kebalikannya. Jadi dia mundur ke belakang sini ya. Mencarinya melalui apa namanya? Titik yang di belakang dari X0. Kemudian kalau selisih terpusat dia menggunakan tiga titik yaitu X0 min H, X0 dan juga X0 plus H ya. Ini bukan backward ya. Ini yang terpusat ini salah. Oke. Itu yang kemarin kita sudah bahas. Kemudian kita juga kemarin sudah bahas terkait dengan ketika kita menggunakan ini ada N+1 poin formula yang secara umum ya, secara umum general. Bentar. Ya, ini salah ya. Nah, kemudian yang ini N+1 poin formula itu kita bisa gunakan untuk membuat tiga titik ya, formula tiga titik atau mungkin 4 titik atau 5 titik ya. Ini adalah dasarannya yang didasarkan dari interpolasi Lagrange juga ya, polinomial Lagrange. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah bahas terkait dengan aproksimasi untuk turunan yang kedua ya. Untuk turunan keduanya dengan menggunakan ekspansi dari deret Taylor. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas formula Newton, ya, formula Newton untuk diferensiasi numerik. Jadi metode yang umum untuk mencari formula diferensiasi numerik adalah mendiferensiasikan interpolasi dari polinom. Ya, kalau kemarin kita mendiferensiasikan interpolasi polinom dari Lagrange. Nah, kalau yang untuk saat ini kita akan membahas terkait diferensiasi dari interpolasi polinom Newton. Nah, oleh karena itu hubungan tiap-tiap formula yang akan dibicarakan pada interpolasi itu dipakai untuk menyelesaikan permasalahan derivatif secara numeriknya ya. Nah, karena kita mau membahas
untuk diferensiasi interpolasi polinom Newton, maka kita harus ingat kembali formula dari selisih maju Newton ya. Ini kita bahas di pertemuan ke-9 ya, waktu membahas polinomial interpolasi polinomial ya. Jadi ini adalah formula dari selisih maju Newton ya. Dengan X itu sama dengan X0 plus UH dan U adalah X min X0 dibagi dengan H ya. Ini adalah formula awalnya. Nah, ketika kita belajar kalkulus ya, kita sudah belajar aturan rantai ya, ketika kita akan menurunkan suatu fungsi, misalkan kita punya fungsi Y sama dengan FU ya, yaitu merupakan fungsi dari U dan U adalah fungsi dari X ya, misalkan GX, maka dapat kita bentuk seperti ini ya. DY per DX itu kita bisa sama dengan kan DY per DU yang dikalikan dengan DU per DX ya. Jadi kalau kita punya fungsi Y itu merupakan fungsi U, sedangkan fungsi U merupakan fungsi dari X gitu ya. Misalkan kita berikan nama G, maka kita bisa bentuk seperti ini dengan menggunakan aturan rantai ya. Nah, kita akan mencari ya formula derivatif atau formula turunan dari DY per DX ya dari persamaan yang tadi ya dari yang selisih maju Newton ini. Ya. Nah, dari ini akan dicari untuk turunannya ya, turunannya dengan menggunakan DY per DU yang dikalikan DU per DX ya. Nah, DY per DU itu adalah yang di dalam ini ya, di dalam ini. Kemudian DU per DX-nya adalah yang ini, 1 per H. DU per DX, ini kan DU per DX. Ya. X0 dianggap konstan, H juga konstan, sehingga DU per DX adalah 1 per H. Ya. Kemudian untuk yang DY per DU-nya, DY per DU-nya ya ini, yang di dalam ini DY per DU. Kita turunkan terhadap U. Nah ini konstan ya, dianggap konstan jadi hilang. Kemudian sisanya ini ya, delta Y0, ini delta Y0-nya, delta apa namanya, selisih ya, selisih Y0-nya, ya ini selisih Y0-nya, ini diturunkan terhadap U. Kemudian yang di sini, ini diturunkan terhadap U, jadinya adalah yang ini ya, 2U min 1 per 2 selisih kedua dari Y0 ya, seperti ini. Kemudian yang ini diturunkan menjadi yang ini ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, setelah diturunkan ya, didapatkan formula yang ini, kemudian ini dapat digunakan untuk menghitung DY per DX untuk nilai-nilai X yang tidak terdaftar. Ya, tidak terdaftar itu maksudnya tidak ada di dalam daftar yang akan kita cari, misalkan gradiennya ya. Kita cari turunannya ini. Ya, ini umum ya. Ini adalah rumusan umum ya, di mana di sini masih ada nilai U-nya ya. Ada nilai U. Nilai U ya tergantung dari nanti X-nya kalau memang dia tidak ada di dalam daftar. Nah, untuk nilai-nilai X yang ada di dalam daftar itu dapat diturunkan formula dengan cara berikut ya. Kita pilih untuk X sama dengan X0 ya, kita tetapkan X itu sama dengan X0 sehingga akan diperoleh U sama dengan 0 ya, itu dari persamaan yang sini ya. Kita tetapkan X itu sama dengan X0, maka U sama dengan 0. Nah, kalau U sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan persamaan ini dengan cara mensubstitusikan ya nilai U tersebut yang U sama dengan 0 itu ke dalam persamaan sebelumnya ya. Persamaan yang ini ya, kita masukkan nilai U-nya karena kita mempunyai X sama dengan X0, kita bisa gantikan U sama dengan 0 sehingga kita peroleh hasilnya adalah persamaan di ini 4.4 ini. Nah, ini adalah DY per DX ya, turunan pertama pada titik X sama dengan X0. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian dari hasil ini ya, dari hasil ini adalah sebetulnya ini sudah formula turunan numeriknya ya, diferensiasi numeriknya dari ini tadi ya.
yang formula selisih maju dari Newton ya, turunan pertama. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan turunan keduanya, maka dari yang persamaan ini, yang sebelumnya ini kita turunkan kembali sebanyak 2 kali ya. Kita turunkan kembali 2 kali, yang turunan yang kedua kali terhadap X ya, sehingga diperoleh ini. Nah, perlu diingat ketika kita menurunkan dari rumusan aturan rantai, ini kan berarti nah, kalau kita turunkan ini akan sama dengan ini terhadap DU ya, dari aturan rantainya. Ini adalah DY per DX ya. Aduh, goyang-goyang monitor. Bentar. Nah, ini DU per DX ya. Ini adalah turunan kedua dari yang aturan rantai ya, aturan rantai. Sehingga kita turunkan yang ada di sini ya. Ini kita turunkan terhadap U ya, karena ini kan DY per DX-nya ada di tengah ini, yang di sini. Yang ini DY per DX-nya ini kita turunkan terhadap U, kemudian dikalikan dengan DU per DX. Kalau ini kita turunkan terhadap U ya, yang ini tadi, kalau yang ini tadi diturunkan terhadap U, maka akan diperoleh 1 per H, konstanta kan keluar, yang dikalikan dengan ini hilang ya. Kemudian yang di dalam sini, ini adalah turunannya ini ya. Jadi turunan 2U min 1 per 2 ini kan jadinya 1 ya. Sehingga menyisakan yang selisih kedua Y0 ya. Selisih kedua Y0 ini. Ya. Selisih kedua Y0. Selisih maju ya. Kalau segitiganya begini kan selisih maju. Selisih kedua Y0. Nah, kemudian untuk yang di dalam ini, yang suku yang selanjutnya, yang suku yang ketiga ini kalau diturunkan terhadap U, hasilnya adalah yang ini. Ya. Yang ini, kemudian yang suku selanjutnya yang tidak tertulis di situ, ini kalau dilanjutkan seperti ini. Ini untuk turunan suku selanjutnya ya. Kemudian dikalikan dengan DU per DX ya. DU per DX-nya tadi adalah 1 per H ya. Oleh karena itu 1 per H kalikan 1 per H di depan jadinya 1 per H kuadrat ya. Kemudian ini diperoleh hasil untuk turunan kedua dari formula Newton ya, formula Newton maju ya, formula Newton yang maju. Nah, kemudian dari turunan kedua ini kita seperti yang tadi ya, kita substitusikan lagi ya, kita pilih X sama dengan X0 misalkan. Kemudian kita masukkan, kita dapatkan nilai U sama dengan 0 dan kita substitusikan lagi ke dalam formula yang 4.5 ini, maka akan diperoleh seperti ini. Ya, maka diperoleh seperti ini. Nah, ini adalah formula untuk turunan yang kedua ya, formula Newton maju, selisih maju ya, selisih maju untuk turunan yang kedua. Nah, dengan cara yang sama, formula untuk turunan yang ketiga atau keempat atau yang lebih tinggi itu dapat diperoleh ya. Tapi kita bahas sampai di sini ya, sampai turunan kedua. Tapi prosesnya sama. Jadi nanti yang ini diturunkan lagi, turunkan lagi untuk mendapatkan misalkan turunan pada tingkat ketiga misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini tadi adalah proses ya, proses secara umum ya, proses secara umum dengan yang didasarkan dari formula selisih maju Newton ya. Formula selisih maju Newton. Nah, kalau misalkan kita menggunakan selisih mundur atau selisih belakang, nanti akan menghasilkan seperti ini ya. Akan dihasilkan seperti ini. Ini segitiganya terbalik, ini artinya adalah selisih mundur ya, menggunakan selisih yang mundur. Selisih pertama, selisih kedua, selisih ketiga ya. Ini dan seterusnya nanti ya. Ini untuk mendapatkan misalkan X sama dengan XN ya. Misalkan kita tetapkan X sama dengan XN. Maka ini adalah ada YN-YN-nya ya. Selisih pertama YN, kemudian setengah selisih kedua YN dan seterusnya. Nah, ini untuk turunan pertamanya dengan formula selisih mundur Newton. Nah, kalau untuk yang
turunan keduanya, maka akan diperoleh seperti ini. Dengan cara yang sama ya, prosesnya sama dengan yang tadi, tetapi kita tidak bahas secara detailnya, prosesnya sama dan diperoleh formulanya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan formula selisih tengah ya, atau selisih pusat, maka kita dapatkan formulanya seperti ini ya. Ini adalah formula selisih tengah dari Newton ya, formula Newton untuk diferensiasi pertama ya, untuk turunan pertamanya. Kemudian turunan keduanya yang ini ya. Ini untuk formula selisih tengah atau untuk yang pusat. Nah, tentunya nanti kita akan lihat contohnya ya, supaya kita tahu kapan kita akan menggunakan formula-formula ini ya. Terus bagaimana perbedaannya gitu ya, perbedaannya ketika kita menggunakan formula apakah itu yang maju atau yang mundur atau yang tengah dari formula Newton ini. Ya. Nah, kemudian juga ada pengembangan formula Newton ya. Ini sebetulnya formula yang sejenis dengan formula yang di 4.4 dan 4.6 tadi ya. 4.4 itu kan tadi yang ini ya. Ini adalah sebentar ya. Ya, maaf saya lanjutkan lagi. Jadi kalau yang ini adalah pengembangan dari formula Newton ya. Jadi ini sebetulnya formula yang sama. Kalau kita lihat yang di atas ini adalah sama dengan yang ini, yang 4.4 ini ya. Nah, cuma Y0-nya dikeluarkan ya. Sama sebetulnya. Jadi untuk pengembangannya ada yang di bawah ini ya. Pengembangannya adalah di sini menggantikan dari Y0 menjadi Y-1 ya. Jadi menggunakan sebelumnya, yang Y yang sebelumnya atau titik sebelumnya ya, titik sebelumnya. Nanti kalau sudah lihat contohnya lebih jelas lagi ya. Yang kita perlu lihat adalah formulanya ya. Jadi formulanya ini sudah berubah ya, sudah berubah di sini di dalam ini. Ya sebetulnya prosesnya dengan menggantikan ya, menggeser lah yang Y0 itu menggunakan Y-1 yang sebelumnya sehingga didapatkan formula seperti ini. Nah, kemudian untuk yang turunan keduanya ini adalah formula yang identik ya, yang sama dengan yang 4.6 ini, yaitu untuk turunan kedua ya, turunan kedua selisih maju ya, turunan kedua selisih maju ini ya. Kemudian kalau dikembangkan ya dengan menggunakan Y-1 maka diperoleh formula seperti ini ya. Ini juga selisih maju ya. Nah, segitiganya masih maju. Nah, cuma tidak menggunakan Y0 tapi menggunakan Y-1. Nah, nanti juga kita akan lihat ya di contoh kapan kita menggunakan yang di formula yang di atas atau formula yang aslinya dan kapan kita menggunakan formula yang pengembangannya ini ya, yang di bawah ini, yang Y-1. Nah, kemudian ini pengembangan untuk yang mundur, selisih mundur ya. Selisih mundur di sini untuk yang di atas ini adalah yang sebetulnya identik dengan yang pertama tadi, yang di mundur ya, yang ini ya. Ya, selisih mundur yang ini sama 47 itu sama dengan yang ini sebetulnya, yang di atas ini ya. Kemudian ini pengembangannya yang di bawah dengan menggunakan YN+1 ya. Kalau selisih mundur kan YN ya. Nah, kemudian kalau ini menggunakan YN+1 ya, ini pengembangannya. Nah, kapan nanti pengembangannya dipakai ya, nanti kita lihat di contohnya. Nah, kemudian ini untuk yang kedua, turunan keduanya dari selisih mundur ya, selisih mundur turunan keduanya. Makanya ini juga menggunakan Y. Kalau yang selisih mundur dia akan menggunakan pengembangannya itu ke YN+1 ya. Kalau yang selisih maju tadi pengembangannya Y-1 ya. Itu bedanya.
Jadi kapan nanti kita gunakan yang pengembangan, formula pengembangan, terus bedanya apa nanti akan kita lihat di contohnya ya. Nah, ini contohnya. Misalkan kita mempunyai pasangan nilai X dan Y itu seperti ini ya. Kita punya 5 titik ya. 5 titik yang 1, 2, 3, 6 ya. 6 titik ini. Dan kemudian dari 6 titik ini kita tentunya kita bisa dapatkan eh, interpolasi polinomnya. Kemudian akan dicari turunannya. Tapi ini tidak diminta untuk mencari interpolasi polinomnya, tetapi hanya diminta mencari turunan ya dari turunan pertama dan turunan kedua pada X sama dengan 1,1. Ya, X sama dengan 1,1 berarti ada di dalam daftar ini ya, di dalam daftar ini. Ya, kalau ada dalam daftar ini maka kita bisa menggunakan yang formula yang tadi. Nah, untuk bisa menyelesaikan ini ya kita harus membuat tabel selisih ya. Selisih Newton. Kalau selisih Newton kan sebetulnya kemarin kalau kita pelajari di interpolasi polinom itu kan ada yang selisih terbagi ya. Kalau yang di sini adalah yang selisihnya saja ya. Jadi tidak menggunakan terbagi karena hanya itu nilai hanya adalah sama, jaraknya adalah sama. Jadi menggunakan yang Newton Gregory ya. Nah, kita buat tabelnya, tabel selisihnya dari yang tabel tadi itu seperti ini tabelnya. Ini untuk X-nya, nanti untuk Y-nya. Ya. Kemudian kita bisa cari selisihnya. Selisihnya untuk ini adalah selisih untuk maju. Ini kan selisih maju ya. Selisih maju dari Y0 yang ini. Ya. Kemudian oh maaf, Y0-nya kan adalah ini ya. X0-nya adalah 1,1 ya. Tadi ditetapkan X0-nya itu 1,1. Ini X0-nya 1,1. Maka Y0-nya adalah ini ya, 9, sekian. Kemudian selisihnya, selisih maju dari Y0 adalah ini ya, selisih pertama. Kemudian selisih kedua dari Y0 itu adalah yang ini dan selisih ketiga dari Y0 adalah yang ini. Ini ada selisih keempat ya, selisih keempat. Nah, maka dengan menggunakan nilai-nilai tersebut kita bisa masukkan di dalam rumusannya ya. Yaitu rumusannya adalah tadi 1/H ya, 1 dibagi dengan 0,1 kemudian dikalikan dengan dalam kurung selisih pertama ya, selisih pertama Y0 yaitu yang ini, selisih pertama dari Y0 dikurangi dengan setengah selisih kedua dari Y0 yang ini. Kemudian ditambah sepertiga selisih ketiga ya, selisih ketiga dari Y0 kemudian dikurangi dengan seperempat dari ini. Ini salah ya. Ini harusnya 0,0 kurang 0 dia. Ya, yang ini. Nah, ini juga salah nantinya. Nah, sudah cukup karena dia sudah habis ya. Sudah nggak ada lagi untuk yang selisih kelima untuk Y0-nya ya. Sudah nggak ada untuk selisih Y0-nya. Nah, ini diperoleh hasilnya adalah ini. Ini adalah nilai dari turunan pertama di titik X0 sama dengan 1,1 ya. Turunan pertamanya adalah ini ya. Dari polinomial ini, polinomial Newton. Nah, ini kalau kita menggunakan rumusan yang 4.4 tadi, formula yang pertama ya. Formula yang masih belum dikembangkan. Nah, bagaimana kita ada formula yang pengembangan tadi yang alternatif yaitu menggunakan Y0-nya ini tadi digantikan dengan Y-1 ya. Kalau dia digantikan dengan Y-1 maka ini selisihnya ini adalah selisih punyanya Y-1 ya. Selisih dari punyanya Y-1. Sehingga kita peroleh 1/H untuk menggunakan yang pengembangan formula alternatif tadi 1/0,1 dikalikan dengan selisih pertama ini ya, selisih pertama dari Y-1 yaitu ini 1,6 ini. Atau kita lihat di Excel aja ya biar lebih mudah.
Excel-nya boleh kelihatan begini? Terlalu kecil enggak? Boleh ya? Saya supaya besarkan untuk PowerPoint-nya. Supaya ini jelas mana sih yang dimaksud gitu ya. Nah, dari Excel-nya ini kan kita buat dulu pasangannya ya. Ini adalah X untuk X, ini untuk Y-nya ya. Ini ya, sudah jelas pikiran. Kurang besar kali ya. Nah, kemudian kita buat dulu ya, kita cari selisihnya ya. Selisih ini adalah sisi pertama, yang di sini adalah selisih pertama nih. Ini selisih pertama, selisih kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Dari keenam titik ini kita bisa dapatkan 5 selisih pertama, yaitu ini adalah selisih pertama dari, karena ini selisih maju, maka dia selisih pertama dari yang ini ya, yang ini. Yang 7, sekian ini, yang X sama dengan 1 ya. Ya, ini untuk selisih pertamanya. Nah, kemudian kalau yang tadi itu kasus yang tadi kita adalah X0-nya adalah ini, maka 1,1, maka Y0-nya adalah ini. Selisih pertama untuk yang Y0 adalah ini ya. Selisih keduanya ini, selisih ketiga ini, selisih keempat ini ya. Sehingga kalau kita lihat rumusnya seperti ini ya. Rumusnya untuk dengan yang menggunakan tadi, yang menggunakan formula 4.4 tadi, yang formula masih yang standar, yang belum pengembangan, itu dia mau didapatkan hasilnya adalah ini ya. Jadi rumusannya ini ya, sebentar saya lihatkan supaya bisa dibandingkan. Nah ini ya, jadi 1/H ya dikalikan dengan selisih pertama dari Y0. Selisih pertama Y0 adalah yang ini 1,99 ya, karena selisih maju. Kemudian dikurangi dengan setengah dari selisih kedua dari Y0 ya, yang ini ya 0,44 ini, ditambah dengan sepertiga dari selisih ketiga dari Y0 ya, ketiga dari Y0. Nah, ini kalau menggunakan yang formula 44 ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan formula yang alternatif ya, kita cari ya. Ini formulanya adalah seperti ini. Ini sama dengan 1/0,1 ya, dikalikan dengan selisih dari Y-1. Selisih pertama dari Y-1. Selisih pertama Y-1 yang mana? Yang mana? Halo? Ya, 1,6 ini ya. Yang ini ya, 1,6 ini. Ini punyanya Y-1 ya, untuk selisih pertama. Kemudian ditambah 1/2 ya, dikalikan dengan selisih kedua dari punyanya Y-1. Yang mana? Ya, oke, ini ya. Terus kemudian dikurangi dengan 1/6 dikalikan dengan ini ya, selisih ketiganya, kemudian ditambah 1/12 yang dikalikan dengan selisih keempatnya ya, selisih keempatnya adalah ini. Kemudian masih ada satu lagi ya, kita bisa tambah dikurangi dengan 1/20 yang dikalikan dengan selisih kelimanya ya. Nah, udah habis ya. Ini kan udah di baris terakhir. Nah, ini hasilnya. Kenapa nih? Kayaknya karena harus pakai titik deh, Pak. Iya. Oh iya, tadi saya ganti ini regional settingnya, settingan Excel-nya. Oke, ini hasilnya ya. Ini kalau mau ini menggunakan formula yang pengembangannya. Lebih akurat yang mana kira-kira? Y-1 mungkin, Pak. Ya, Y-1 ya. Kenapa? Karena di sini dia menggunakan suku yang lebih banyak ya, sampai dengan selisih kelima. Ya.
dia masih menggunakan selisih sampai dengan selisih kelima. Kalau kita tahu fungsinya, kita bisa cek ya, kita bisa cek ininya, apa namanya, errornya. Nah, jadi kalau kita kapan kita menggunakan Y-1 ya ketika dia posisinya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan alternatif ketika memang nanti posisinya dia ada di sini ya. Kita mundurkan sehingga kita bisa dapatkan selisih sampai dengan suku kelima ya. Nah, selisih kelima itu bisa kita libatkan di dalam penghitungannya. Ya, kalau yang ini kan hanya sampai dengan ya ini saja, yang 4 aja, karena dia menggunakan selisih maju. Selisih majunya dia hanya dapat 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau menggunakan Y-1, selisih majunya kita bisa dapatkan yang ini semua. Heeh. Ya, yang ini. Ya. Ini kalau menggunakan selisih maju. Nah, demikian juga ini kalau ini adalah turunan keduanya ya. Turunan kedua dengan menggunakan rumus yang ini, yang 4,6 ini ya. Jadi 1 dibagi dengan 0,1 pangkat 2 yang dikalikan dengan ini selisih kedua ya. Selisih kedua dari Y0 ya, selisih kedua dari Y0 ini kan. Kemudian dikurangi dengan selisih ketiga dari Y0, kurangi dengan ini ya. Kemudian ditambah dengan 11/12 selisih keempat dari Y0 ini ya. Udah mentok sampai di sini saja ya. Kalau menggunakan formula yang ini. Kalau menggunakan yang alternatif ya, kita bisa tambahkan satu suku lagi ya. Mana formula alternatifnya ini kan? Nah, ini sama dengan 1/0,1 pangkat 2 dikalikan dengan ini adalah selisih keduanya dari Y-1. Selisih kedua Y-1 yang mana? Yang ini kan? Selisih kedua dari Y-1 dikurangi dengan 12 1/12 ya. 1/12 dari selisih keempat ya, selisih keempat. Selisih keempat adalah yang ini yang dikalikan. Kemudian ditambahkan dengan 1/12 selisih kelima. Ya, ini turunannya untuk turunan kedua dengan yang formula yang alternatifnya tadi. Ya, jadi di sini menggunakan 3 ya, 3 titik ya. Selisih kedua, selisih keempat dan juga selisih kelima. Ya sama ya, yang ini juga menggunakan 3 titik juga ini ya. Ya, cuma beda penempatannya. Nah, ini hasilnya ya. Ini untuk turunan pertama dan turunan kedua di X sama dengan 1,1 ya. Jadi nilainya cukup perbedaannya ini cukup apa namanya? Ya cukup besar ya. Kalau kita lihat ya karena itu tadi sebenarnya kalau gradien itu kan suatu nilai yang besar dibagi dengan yang kecil itu menimbulkan error yang cukup besar gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada kasus yang lain, ini ya, ini untuk penjelasannya yang ini turunan keduanya ya. Kemudian kasus lain itu kita misalkan diminta untuk menghitung turunannya pertama kedua di titik 1,5 ya, misalkan atau mungkin diminta mencari turunan pertama dan kedua di titik 1,3 ya. Nah, kalau titiknya adalah 1,5 ya, di titik 1,5 itu kan adanya di sini. Ya, kita akan menggunakan formula yang mana? Yang mundur, Pak. Ya, dia hanya bisa menggunakan formula yang mundur ya, karena yang maju nggak mungkin gitu. Karena dia adanya posisinya ada di sini. Jadi nanti formula yang mundur adalah yang YN tadi. Menggunakan yang YN. Formula yang mundur adalah ini ya. Formula mundur atau selisih mundur, selisih belakang yang ini. Ya, ini untuk yang turunan pertama dan di bawahnya untuk yang turunan kedua ya. Kita cari sama dengan 1/0,1
dikalikan dengan selisih mundur YN. Ya, selisih mundur ini kan segitiganya terbalik nih ya. Selisih mundurnya YN itu berarti yang ini. Satu ya, selisih pertama. Selisih mundur pertama dari YN adalah yang ini. Ya, kemudian ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan selisih kedua selisih mundur kedua dari YN adalah yang ini. Ya, kemudian ditambahkan dengan 1/3 selisih ketiga dari YN, selisih mundurnya, kemudian ditambahkan lagi 1/4 ya, dikalikan dengan ini ya, masih ada lagi ditambahkan dengan 1/5 dikalikan dengan ini. Ya, ini hasilnya. Ini untuk turunan pertama ya, turunan pertama di titik 1,5 ya. Jadi menggunakan yang rumusan yang ini, yang mundur. Nah, kalau yang untuk turunan keduanya, nah kita bisa hitung menggunakan yang rumusan yang di bawahnya ini. Sama dengan 1/0,1 pangkat 2 dikalikan dengan, nah ini adalah selisih mundur yang kedua dari YN ya, dari YN, selisih mundur yang kedua dari YN. Ini kemudian ditambah dengan selisih ketiga dari YN ya. Kemudian ditambah dengan 11/12 selisih keempat dari YN ya. Kemudian ditambah dengan 5/6 selisih kelima dari YN. Nah, ini adalah turunan yang keduanya ya. Ini ya hasilnya. Ini yang digunakan adalah ini ya. Jadi ketika dia selisih mundur ya dari YN, ya berarti dia mundur ya, segitiganya terbalik seperti ini. Oke. Nah, bisa nggak alternatif menggunakan yang alternatif? Bisa nggak menggunakan rumus yang alternatif, yang mundur ini? Nah ini, yang mundur ini. Turunan pertama dan keduanya. Bisa nggak? Bisa ya Pak? Bisa? Bisa. Bisa dari, ini kan butuh selisih dari YN plus 1 kan? YN plus 1 berapa? Kalau YN-nya ini 20,08, ini kan XN-nya adalah 1,5 tuh. YN-nya adalah 20,08. YN plus 1 yang mana? Oh iya Pak, nggak bisa Pak. Nah, nggak bisa ya. Jadi, formula pengembangan Newton untuk yang mundur ini bisa digunakan ketika kita posisinya itu adalah XN-nya adalah ini, 1,4. Ya. Jadi kalau 1,4 kan selisih mundurnya kan ini sama ini kan? Sama ini kan? Nah, tetapi kalau menggunakan yang formula pengembangan, kalau menggunakan yang mundur, menggunakan YN plus 1. YN plus 1 adalah yang ini. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kita tetapkan yang ini adalah XN dan YN-nya, maka kita bisa menggunakan formula yang alternatif ini, pengembangan ini ya. Karena dia menggunakan YN plus 1 ya. Kalau menggunakan YN plus 1, kalau yang hanya YN saja, kalau misalkan ini di sini posisinya, maka kita menggunakan selisihnya itu cuma 4 ini ya. Tetapi kalau yang di sini, ya kita bisa menggunakan, kalau yang menggunakan YN plus 1, YN plus 1 adalah yang ini, maka selisihnya bisa ada 5 suku yang kita bisa tambahkan. Ya, jadi ini nggak bisa kalau dia di ujung ya. Kalau dia di posisinya di sini, berarti dia bisa menggunakan yang pengembangan ya. Sama dengan yang tadi, kalau yang formula maju, posisinya ada di sini, ya, maka dia bisa menggunakan formula alternatif tadi, yang pengembangan formula tadi. Nah, kalau dia posisinya ada di sini, ya dia nggak bisa menggunakan yang ini, ya, yang pengembangan formula dengan Y-1 ini, ya, karena posisinya sudah di sini.
Y0-nya sama dengan 7 ya. Y-1-nya berapa? Ya nggak tahu karena dia tidak diketahui. Karena hanya diketahui 6 titik ini. Jadi itu ya, jadi tidak selalu ya alternatif formula alternatif atau pengembangan ini kita bisa gunakan ya ketika posisinya, tergantung dari posisinya. Kayak tadi itu kalau kita menggunakan yang formula maju, posisinya ada di sini, itu kita bisa gunakan alternatifnya. Kalau menggunakan yang formula mundur, kalau dia ada di sini, itu maka kita bisa dapatkan untuk alternatifnya juga. Nah, terus kalau misalkan formulanya ada di sini, ya misalkan ada di sini. Ini milih formula yang maju atau yang mundur? Kalau di X sama dengan ini. Ya, mundur ya. Karena kalau maju dia hanya mempunyai selisih yang satu saja ya. Atau misalkan maju pakai yang alternatif ya. Dia cuma dapat tapi cuma menggunakan selisihnya ada dua saja ya. Sampai dengan selisih kedua saja. Kalau misalkan menggunakan yang alternatif ya, kalau misalkan di sini. Nah, kalau posisinya di mundur kita bisa menggunakan ada 4 ya, 4 selisih ya. Nah, tapi kalau kita mundur yang alternatif ya, kita bisa menggunakan yang 5 ya. Ya walaupun sebetulnya kalau kita paksakan menggunakan yang maju pun bisa dapat juga gitu. Kita bisa dapat karena di sini sudah ada nilai selisihnya walaupun dia hanya satu saja ya. Kalau misalkan di 1,4. Nah, tetap bisa ya nanti tapi perbedaannya akan agak jauh ya dengan misalkan kita menggunakan yang alternatif atau mungkin menggunakan formula yang mundur ya. Nah, itu akan bisa juga gitu tapi akan perbedaannya akan cukup jauh. Nah, sekarang kasus yang kedua ketika posisinya ada di sini nih. Ya. Ketika kita diminta mencari turunan pertama dan kedua di X sama dengan 1,3. Nah, kalau di X sama dengan 1,3 ya kita bisa menggunakan maju bisa, mundur bisa maupun yang tengah ya. Tetapi kalau yang tengah itu kemarin kita sudah buktikan bahwa ketika menggunakan yang tengah itu lebih akurat ya, lebih dekat, errornya lebih kecil. Nah, kita coba untuk yang menggunakan formula tengah untuk yang 1,3 ya. Kita lihat formulanya. Nah, ini sedikit berbeda ya. Formulanya di sini ada kalau kita lihat untuk yang selisih tengah itu di pertama itu ada selisih pertama dari Y-1 ditambah selisih pertama dari Y0. Kemudian di sini juga ada selisih ketiga Y-2, selisih ketiga dari Y-1 dan juga selisih kelima dari Y-3 dan juga Y-2 ya. Selisih kelima dari Y-2. Nah, ini yang mana? Nah, kita coba lihat ya. Nah, untuk turunan pertamanya kita menggunakan rumus yang ini ya. Kita menggunakan rumus yang ini 4.9 ini. Ini dua-duanya kelihatan kan Excel dengan PowerPoint? Terlihat, Pak. 1/0,1 ya. Dikalikan, ini untuk turunan pertama dulu ya. Nah, dikalikan dengan selisih pertama Y-1. Selisih pertama Y-1 ya. Kalau Y0-nya itu yang mana? Y0 kan yang ini ya. Yang 13, sekian ya. Karena ini kan X0-nya kan 1,3 kan. Maka ini Y0-nya. Nah, untuk Y-1 adalah ini ya. 11,02 itu Y-1-nya. Tapi selisih yang diambil, selisih pertamanya. Selisih pertamanya karena dia selisih maju, maka yang ini. Ya. Saya tambahkan tanda kurung dulu deh karena dia ada pembagian. Ya. Ini adalah selisih pertama maju, selisih maju pertama Y-1 ya. Kalau Y-nya kan tadi ini 13, Y0-nya kan ini 13,46. Y-1-nya 11, sekian ya. Kemudian selisihnya karena dia selisih maju, selisih pertama adalah yang ini untuk yang Y-1 ya. Kemudian ditambah dengan selisih maju pertama dari Y0. Selisih maju pertama dari Y0 adalah ini. Kan Y0-nya kan 13 sekian kan. Selisih majunya adalah ini. Nah, kemudian ini dibagi dengan 2.
Kemudian dikurangi dengan ya 1/6 dikalikan dengan selisih ketiga Y-2. Y-2 yang mana? Y-2-nya dulu. Y-2-nya yang mana? Oke, yang 9. Berarti selisih ketiganya yang mana? Ini selisih pertama, selisih kedua, selisih ketiga. Nah, ini adalah selisih ketiga dari Y-2. Ya, ditambah dengan selisih ketiga Y-1. Y-1 tadi kan yang ini, yang 11, ini. Ya, selisih ketiganya yang mana? Selisih pertama, selisih kedua, selisih ketiga. Ya, kemudian ini dibagi dengan 2. Oke, itu untuk yang suku keduanya. Kemudian ditambah dengan 1/30 ya, yang dikalikan dengan selisih kelima dari Y-3. Y-3 tadi ini ini adalah Y0, Y1, Y-1, Y-2, Y-3 ya. Selisih kelimanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Dikurangi dengan ditambah ya. Ditambah dengan selisih kelima dari Y-2. Y-2 tadi kan 9, ini. Selisih kelimanya nggak ada kan? Di sini kan nggak ada. Berarti 0 aja. Ya. Atau nggak usah ditulis lah. Dibagi dengan 2. Nggak usah pakai kurung berarti. Atau nggak apa-apa lah. Nah gini ya. Dibagi dengan 2. Kemudian kita tutup. Udah selesai. Nah ini hasilnya. Ya. Ini kalau menggunakan yang formula 49 ini ya, yang untuk formula selisih tengahnya, untuk turunan pertamanya. Nah, kemudian untuk turunan keduanya dengan cara yang sama, 0,1 pangkat 2 dikalikan dengan, ini adalah selisih kedua dari Y-1. Selisih kedua dari Y-1. Y-1 ini adalah yang ini. Y-1, selisih keduanya ini. Ya. Kemudian dikurangi dengan 1/12 selisih keempat dari Y-2 ya. Y-2 adalah yang ini, selisih keempatnya 1, 2, 3, 4 ya ini. Bentar. Ini dikalikan dengan 1/12 dikalikan dengan selisih keempat dari Y-2. Y-2 adalah yang 9, ini, selisih keempatnya adalah yang ini. Ya. Kemudian ditambah dengan selisih ke-6. Ada nggak selisih ke-6-nya? Nggak ada ya. Berarti ini sudah cukup. Ya, cuma sampai di sini saja. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini hasilnya untuk turunan keduanya. Ya. Ini kalau kita menggunakan selisih tengah. Ya. Ini bisa nggak kita menggunakan yang selisih maju atau selisih mundur atau selisih yang alternatif tadi? Bisa kan? Ya. Kalau kita coba ya menggunakan yang selisih maju, yang ini tadi 4 ini ya. Nah ini kalau menggunakan selisih maju maka sama dengan 1/0,1 ya dikalikan dengan selisih pertama Y0. Selisih pertama Y0 C9. adalah ya. Iya, Pak. Maksudnya C9. Ya oke, C9. Kemudian dikurangi dengan 1/2. Ini kan selisih kedua dari Y0 kan. Udah sampai di sini saja. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya sekian. Ya hampir sama tapi cukup beda ya. Cukup besar perbedaannya ya. Kemudian selisih kedua turunan keduanya pun nanti akan seperti itu. Ya, kalau kita menggunakan yang selisih maju tapi yang alternatif misalkan ya.
maju yang alternatif, yang ini kan, maju yang alternatif berarti dia akan menggunakan Y-1. Y-1 berarti kan yang posisi ini kan, yang posisi yang 11,02 ini Y-1-nya. Nah, kita mau lihat selisihnya, berarti selisihnya adalah ini sama ini ya. Kalau kita menggunakan alternatifnya 1/0,1 ya, dikalikan dengan selisih pertama dari Y-1. Y-1 berarti yang ini selisih pertamanya ini, kemudian ditambah dengan 1/2 selisih keduanya dari Y-1 ya, kalikan dengan ini, kemudian ditambah dengan minus ya, minus 1/6 dari ini. Nah, nih, dia lebih dekat ya, lebih dekat dengan yang menggunakan dengan yang selisih tengah tadi daripada yang ini ya. Ini kan yang maju yang standar ya. Ini maju yang apa namanya pengembangan alternatif ya. Nah, kalau misalkan yang mundur ya, kita mau menggunakan yang mundur misalkan ini maju pertama ya. Oh, nggak usah ditulis lah ya. Pokoknya udah tahu ya. Ini maju yang pertama, ini maju yang alternatifnya. Kalau misalkan menggunakan yang mundur ya. Kalau menggunakan yang mundur berarti kita menggunakan formula yang ini ya, yang standar dulu, mundur. Kalau mundur standar berarti 1 dibagi 0,1 dikalikan dengan selisih pertama mundur dari YN, berarti kan ini kan. Kemudian ditambah dengan 1/2 dikalikan dengan yang ini ya, kemudian ditambah dengan 1/3 dikalikan dengan yang ini. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau misalkan mundur yang alternatif, yang ini ya, yang mundur yang alternatif kan berarti kita seakan-akan menggunakan yang ini kan, Y n plus satunya kan berarti ini 16,44 ini, YN plus satunya. Selisihnya adalah ini sama ini, ada 4 ya. Nah, kita coba hitung. Sama dengan 1/0,1 kalikan dengan selisih pertama mundur YN plus 1. YN plus 1 ini 16,44, selisih pertamanya mundur ini, kemudian dikurangi dengan 1/2 dikalikan dengan selisih keduanya yang mundur. Oke, kemudian dikurangi dengan 1/6 dikalikan dengan ini ya. Kemudian dikurangi dengan 1/12. Ya, ini hasilnya. Nah, hasilnya lebih dekat kan dengan dekat dengan yang selisih tengah tadi. Jadi ini lebih jauh ya, lebih jauh. Ini kalau yang ya kita lihat satu-satu ya. Nah, ini untuk yang rumus menggunakan selisih tengah ya. Selisih tengah. Kemudian untuk turunan pertama ya. Kemudian ini yang untuk selisih yang maju ya, berarti maju hanya kita menggunakan dua ini, maju yang standar ya, yang pertama tadi. Ini kemudian ini yang alternatifnya ya, yang digunakan adalah ini tiga selisih ini. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan yang mundur, kita menggunakan yang ini karena ini kan posisinya tadi di sini mundur ya, selisih mundur. Kemudian kalau menggunakan yang mundur yang alternatif jadi yang ini karena menggunakan yang YN plus 1. Ini hasilnya lebih dekat ya. Yang alternatif ini lebih dekat daripada yang dengan yang selisih tengah. Ya. Ini nanti juga berlaku juga ya untuk turunan keduanya seperti itu.
Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang di slide 14 itu, Pak, ada warna biru, merah, sama pink itu ada maknanya nggak, Pak? Ini ya, ini kayaknya nggak ada deh, hanya untuk penanda dari posisinya ada di tengah ini ya. Yang warna ini ya. Mungkin ada yang ini tahu barangkali. Kalau menurut saya sih kayaknya nggak ada ya. Warna-warna ini ya. Iya. Eh, saya kurang paham ini. Tapi mungkin hanya untuk membedakan saja sih. Posisi-posisinya juga ya, supaya tahu ininya. Ya, mungkin ada yang lain? Jadi kalau misalkan ini kan sebetulnya tergantung dari suku-sukunya ya. Kebetulan yang disajikan di sini misalkan sampai dengan suku ke-8 untuk yang alternatifnya ini ya. Eh, ya kalau misalkan sampai dengan banyak sekali ya kita sebetulnya bisa bisa menggunakan yang sampai suku seterusnya ya. Tetapi kalau kita polanya tahu ya, tapi kalau polanya yang polanya tidak tahu, misalkan seperti ini ya, kadang-kadang kita juga kesulitan ya polanya itu seterusnya itu seperti apa. Ya kita cukupkan aja sampai di sini yang kita ketahui ya. Nanti daripada nanti kita tambahkan malah menjadi salah gitu. Ya kita ikuti aja rumusan yang ada di sini. Jadi kalaupun sampai dengan panjang, kemudian rumusannya hanya sampai di sini, misalkan yang kayak di mana ya, rumusan yang tengah biasanya. Nah, yang seperti ini misalkan, ini sampai dengan di selisih ke-5 ya untuk yang di atas ini. Ya, tidak ada yang selisih ke selanjutnya. Ya berarti ya sampai di sini saja untuk penghitungannya. Ya sebetulnya kita bisa bisa dapatkan. Jadi ini semua formula-formula ini apakah yang selisih mundur dan selisih tengah ini juga didapatkan dari ini, dari proses dari formula selisih Newtonnya terlebih dahulu ya. Dari sini tinggal berapa suku yang diberikan, kemudian itu dilakukan penurunan, kemudian juga melakukan substitusi, akhirnya diperoleh hasilnya. Nah, itu prosesnya sama dengan itu ya. Kalaupun ingin mendapatkan yang banyak ya tentunya kita harus mencarinya dari awal gitu ya. Kita bisa mendapatkan suku-suku yang lebih panjang ketika kita menggunakan formula Newtonnya juga yang suku yang panjang juga gitu. Tapi sebenarnya ini sudah cukup ya. Sudah cukup. Yang terpenting nanti kalian bisa tahu ya kapan menggunakan apakah formula yang maju atau yang mundur ataupun formula yang tengah ya. Atau mungkin yang alternatifnya tadi ya, alternatifnya ya kapan kita bisa gunakan. Nah, kasusnya itu seperti ini tadi ya, kasusnya. Kalau dia posisinya ada di sini, maka posisinya ada di 1,1, maka dia bisa menggunakan yang paling daripada yang mundur, mendingan yang maju ya. Kemudian yang maju juga bisa menggunakan yang alternatif ya, karena dia bisa menggunakan yang lebih panjang sukunya. Ya, kalau posisinya ada di sini juga begitu ya, bisa menggunakan mundur dan mundur yang alternatif ya. Tetapi kalau di ujungnya sini ya dia hanya nggak ada pilihan lain kecuali dia menggunakan yang mundur saja. Kalau dia ada di depan sini berarti nggak ada pilihan lain kecuali dia menggunakan yang maju saja ya. Kalau yang posisinya ada di sini. Nah, kalau ada yang di tengah ya kita gunakan yang formula yang tengah ya, gunakan formula yang tengah. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk
Yang rumus X yang tidak terdaftar itu tadi maksudnya gimana ya, Pak? Ya, ini kan sebetulnya ketika kita menetapkan X-nya itu ada di dalam sini ya, itu kan berarti X-nya itu, X itu makanya tadi sama dengan X0 kan, X, yang mana tadi? Nah, ini ya. Ya, ketika dia ada di dalam daftar, maka kita bisa menentukan di dalam satu titik ini sehingga U-nya adalah 0 ya. Nilai ini adalah 0. Karena dia ada di dalam titik ini kan, di dalam titik X-nya ada di dalam titik ya. Sehingga U-nya adalah 0 sehingga kita bisa menggunakan rumusan yang ini disederhanakan ya. U-nya sudah hilang ya, sudah disederhanakan sehingga menjadi rumusan yang ini. Ini untuk yang turunan pertama, ini untuk turunan kedua. Nah, kalau yang tidak ada di daftar ya berarti mungkin di sini nilainya bukan 1,1 tapi mungkin 1,15 atau 1,25 sehingga dia membutuhkan penghitungan dari U ini sendiri ya, membutuhkan penghitungan dari ini sendiri. Nah, jaraknya pun berbeda kan? Nah, jaraknya pun berbeda. Jaraknya berbeda sehingga sebetulnya nanti penghitungannya bukan menggunakan penghitungan yang selisih saja, tetapi menggunakan selisih terbagi. Yang seperti yang waktu di ini ya, waktu di interpolasi polinom itu ya. Jadi selisih terbagi. Kenapa? Ya bisa jadi berbeda kan, berbeda hanya kan nilainya berbeda. Nah, itu kita tidak bahas ya. Jadi kalau misalkan dicari turunan ya, turunan pertama ataupun kedua di titik misalkan 1,25 misalkan. Nah, kan dia tidak ada di sini kan, 1,25. Nah, itu menggunakan rumusan yang dasar ini sebetulnya. Ya, rumusan yang masih menggunakan U, ya masih ada U-nya. Karena nilai U-nya bisa diperoleh ya. Nilai U itu diperoleh dari sini. Ya, nanti tergantung X-nya digunakan yang mana kan. X yang apakah yang di 0, yang 1,2 atau yang 1,3. Ya, tapi kita tidak bahas ya. Jadi kita hanya membahas untuk yang di dalam daftar aja. Jadi mencari turunan pertama dan turunan kedua di titik yang ada di dalam daftar ini ya. Titik di dalam yang ada daftar ini. Kalau nggak ada dalam daftar ya menggunakan yang sebetulnya menggunakan rumus dasarnya ini yang masih terdapat U ya, rumusan untuk U-nya ini. Ya, gitu ya. Jadi sebetulnya itu bisa dicari lagi ya, tetapi memang butuh effort lagi gitu. Kalau misalkan kita mau mencari turunan pertama dan kedua di titik yang tidak ada di dalam daftar ini. Misalkan 1,25 gitu ya. Makanya dia menggunakan rumus yang masih ada U-nya ini. Nah, karena dia kalau ada di dalam daftar, maka U-nya ini sama dengan 0, sehingga bisa disederhanakan. Ini adalah penyederhanaannya. Turunan keduanya, kalau ada tidak ada di dalam daftar, ya menggunakan yang ini, rumusan ini, ya, yang 4,5 ini, yang masih ada U-nya. Tapi kita tidak bahas ya, tidak berikan contohnya juga. Ya, baik Pak. Sebenarnya tadi saya bingung X-nya, kalau misalnya X-nya yang nggak ada di daftar, X0-nya itu apa gitu ya Pak? Gimana? Tadi kan X-nya, untuk X-nya itu kan yang nggak ada di daftarnya. Nah, Ya. X-nya itu sendiri pakai nilai apa gitu? Kan rumusnya kan untuk mencari U kan X dikurang X0 per H. Iya, ini kan sebetulnya dari yang dasarnya, rumus dasarnya awal kan ya. Jadi ketika ada jaraknya tadi ya dari yang di sini. Nah, cuma kalau yang ada di dalam sini ya, di dalam daftar itu yang dimaksud X0 itu ya X yang ada di sini. Kalau yang di sini kan ada sebetulnya X0, XN, X ini kan ada XN juga ya. Ada XN, ada X -1 misalkan, -2. Nah, itu sebetulnya didasarkan dari titik mana yang akan kita cari. Ya, titik mana yang akan kita cari untuk turunan pertama dan keduanya. Ya, itu saja sebetulnya. Jadi, kalau di dalam selisih mundur ini dia disimbolkan dengan XN misalkan. XN itu seakan-akan X yang terakhir kan. Padahal sebetulnya belum tentu ya. Kita kalau mau menggunakan mencari
mencari di tengah ini menggunakan yang selisih mundur pun nggak harus menggunakan xn kan, bisa menggunakan ya kita anggap sebagai x0 sebetulnya ini. Ini adalah x0-nya, ini adalah y0-nya ya. Di depannya ini adalah y plus satunya, ini adalah yang x plus satunya kan gitu. Ini selisihnya kan gitu. Ya, jadi sebetulnya ini hanya perumusan supaya sebetulnya kalau selisih mundur ya kita menggunakan istilah yang ke n itu adalah yang pada saat yang kita gunakan itu. Kalau yang maju itu menggunakan yang x0 gitu ya. Itu hanya ininya saja. Nah, kalau yang untuk tengah itu ada yang -1, yang +1 dan 0 kan gitu. Kalau misalkan yang di tengah. Jadi hanya Baik, Pak, paham, Pak. pensimpulan saja ya. Ada yang lain mungkin? Kalau nggak ada, dicoba saja ya, silahkan dicoba untuk responsinya. Kerjakan yang ini di Excel ya, kemudian boleh di screenshot ataupun di PDF kan, atau di Excelnya yang dikirim boleh. Ini untuk yang X sama dengan 6. Responsi atau tugas? Kalau tugas saya tambah, tapi kalau responsi ini saja, yang penting dicoba. Responsi nggak mau, Pak. Oke, responsi ya. Yang penting kalian coba ya. Kalau ini nanti menggunakan formula apa? Mundur. Oke ya, coba yang mundur ya. Nah, nanti untuk latihannya, tapi nggak usah dikumpulkan, hanya untuk sekedar latihan kalian saja. Nanti dicoba untuk yang X sama dengan 3 ya, X sama dengan 3 diperbandingkan saja ya. Yang penting kalian bisa mencoba untuk yang terutama yang formula tengah ya, yang formula yang tengah yang menggunakan rumusan tadi itu kan ada Y-2, Y-1, ada yang -3 ya, itu supaya paham ya. Ini bisa di screenshot ini yang Excelnya ini nanti supaya kalian coba hasilnya supaya sama ya. Ini yang dari contoh untuk coba-coba untuk yang misalkan yang selisih tengah. Jadi yang diresponsikan hanya ini saja. Untuk yang X sama dengan 3 nanti dicoba-coba saja, nggak usah dikumpulkan. Izin bertanya, Pak. Ya, Itu silakan. 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau 4-nya 2 kali ya, Pak, X-nya? Oh iya, iya ini 5 ini ya. Ini 5. Salah ketik ya. Ini 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Kemudian kalau misalkan ada kasus misalkan ya, kalau misalkan fungsinya itu diketahui ya, fungsinya itu ada gitu, tetapi memang rumit ya, kompleks sehingga tidak sulit sekali dicari turunannya ya. Ketika diminta untuk mencari nilai turunan di suatu nilai, bagaimana caranya? Misalkan ini kan dalam bentuk daftar nih ya, daftar titik-titik ya yang berkorespondensi, misalkan yang membentuk satu polinom, interpolasi polinom ya. Nah, kalau misalkan yang diketahui itu formula ya, tetapi formula itu memang kompleks itu dan sulit untuk dicari nilai turunannya di satu titik itu. Nilai turunannya lah. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin mencari turunan di satu titik? Ya, tentunya kita buatkan dulu ya, kita buatkan dulu tabelnya ini kan gitu. Dengan menentukan nilai H ya, dengan menentukan nilai H beberapa, kemudian juga menggunakan beberapa titik ya, beberapa titik kemudian kita buatkan juga. Makanya tadi disampaikan bahwa ya, salah satu permasalahannya di depan ini tadi untuk menentukan hampiran nilai turunan fungsi yang diberikan itu dalam bentuk tabel ya. Dalam bentuk tabel. Ya berarti prosesnya adalah ya kita cari dulu pasangannya, kan kita bisa masukkan. Kalau kita tahu fungsinya, kita tinggal masukkan nilai X-nya, maka kita dapatkan nilai Y-nya. Ya, dari pasangan-pasangan itu kemudian kita bisa buatkan selisihnya tadi yang seperti ini, yang seperti di Excel ini.
Nah, dari situ nanti baru kita bisa cari apakah menggunakan yang rumus maju, mundur, atau yang tengah. Ya tergantung dari titik-titik yang kita tentukan, yang kita pilih ya. Nanti prosesnya seperti itu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk soal seperti turunan pertama di X sama dengan 1,3 kan alternatifnya banyak ya, Pak? Ya. Bisa nggak Pak ditentukan satu jawaban yang paling optimal? Terima kasih. Oke. Sebetulnya kalau yang posisinya ada di tengah begini ya, ketika dia menggunakan lebih banyak suku ya, itu kita kemarin sudah ya, walaupun sebetulnya kita perlu ini ya, perlu menguji misalkan kita mempunyai suatu fungsi ya, kemudian kita dapatkan nilai turunan yang sebenarnya, kita bisa hitung errornya. Ya sebenarnya bisa dites ya. Atau responsinya ganti begitu ya, supaya kita punya suatu fungsi, kita coba. Gak usah deh ya, biar aja ini. Ya intinya gini, ketika kita punya suatu fungsi, kemudian kita bisa cari turunannya, kemudian kita bisa bandingkan, itu nanti kita bisa lihat mana yang paling lebih tepat ya, formula mana yang paling mendekati itu ya. Nah, yang paling menghampiri. Nah, namun ketika kita nggak ada ya, semakin banyak suku-suku yang dilibatkan di dalam penghitungan, itu kan semakin tepat. Ya, kemarin kalau kita lihat di interpolasi polinom juga ya, ketika kita bisa menggunakan semakin banyak suku kan semakin errornya semakin kecil kan. Errornya semakin kecil. Nah, tetapi kalau di sini memang kita tidak bisa membuktikan ya, tidak bisa membuktikan kecuali kalau kita tahu fungsinya ya. Kalau kita tahu fungsinya, kita bisa aja membuktikan. Nah, yang terpenting ketika kita posisinya ada di tengah ya, selisih yang tengah itu memberikan seperti yang kemarin ditunjukkan sebelumnya, itu sebetulnya memberikan error yang lebih kecil dibandingkan dari yang selisih maju maupun selisih mundur ya. Ini buktinya sebetulnya ini ya, kalau kita mau lihat, ini nilai yang tengah, kemudian ini adalah yang maju, tetapi maju yang dengan dua dua suku saja. Kemudian ini yang maju dengan 3 suku ya. Yang 3 suku ini lebih mendekati daripada yang 2 suku ini, mendekati yang nilai tengah ya. Tengah ini menggunakan bahkan sampai dengan 5 ya, 5 suku lah ya, walaupun dia menggunakan yang pasangan-pasangan ya, pasangan-pasangan. Nah, sama dengan yang ini, yang mundur ya. Yang mundur juga begitu. Ini kan yang mundur yang menggunakan 3 suku saja sampai dengan selisih ketiga. Ya, kemudian ini yang selisih alternatif tadi yang sehingga bisa dapatkan 4 suku. Nah, dia lebih mendekati ya, ini lebih mendekati dari mendekati untuk yang selisih tengahnya ini ya. Dimana memang selisih tengah kemarin kita sudah buktikan ya, selisih tengah itu memberikan error yang lebih rendah ya daripada yang selisih maju maupun yang selisih mundur. Ya ya kalau mau coba kita tetapkan aja suatu fungsi. Misalkan kita dapatkan fungsinya, ya taruhlah misalkan 2x pangkat 3 ya minus x kuadrat misalkan. Nah, kemudian kita coba tentukan beberapa nilai ini ya, misalkan tentukan beberapa nilai, atau ini sebetulnya bisa kita coba ya. Oke, yang gampang saja deh kita tes ya, masih sampai jam 3 ya, kalian nanti supaya ada waktu untuk mengerjakan ini. Misalkan fungsinya apa? Fungsinya itu, ini kan rumus semua ya kalau nggak salah. Oh ya, rumus semua. Fungsinya 3 X pangkat berapa? 2 ya? 3x pangkat 2 aja ya. Nah, waduh, kok malah anu ya, terlalu nggak rumit sih ya. 3x pangkat 2 ditambah, ya mungkin jadinya kita
jadi pendek nanti. Bisa juga sih sebetulnya ini nanti, tapi nanti jadinya pendek ya. Hasilnya sama semua ya. Hasilnya tidak bisa kita bandingkan untuk selisih errornya ya. Coba ya. Ya karena rumusannya terlalu mudah ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah kita ini aja dulu. Nah, kalau misalkan 3x pangkat 2 itu turunannya apa? 6x ya. 6x kan? Berarti di posisi ini ya, di posisi ini turunan pertamanya adalah ini ya. Di posisi ini 6 ya, sama semua 6. Ya, berarti benar karena ini hasilnya juga sama semua kan? Di 1,3 adalah ini. Ya, kenapa? Ya karena sebetulnya ini masih terlalu mudah sehingga selisihnya itu sudah habis gitu ya. Diselisih kayak kemarin ya. Oh iya betul. Ini kan kalau polinomial kemarin sudah dibahas ya. Kalau polinomialnya itu derajatnya sampai 2, maka sebetulnya dari dua 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 selisih ini aja sudah berhenti kan? Setelah itu kan 0 ya. Setelah itu 0 sehingga selisih-selisih yang lain itu tidak berpengaruh ya. Makanya hasilnya seperti ini. Ya, kita coba yang pangkatnya kalau ini ada berapa titik? 5 pangkatnya 6 lah. Jangan terlalu banyak deh. Ya. 2 pangkat X pangkat 6. Nah, kalau ini kan masih ada ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ambil yang di tengah ini, turunannya 2 pangkat X pangkat 6 itu berarti berapa? 12 X pangkat 5 ya. Ya kan? 12 X pangkat 5. Misalkan X-nya 1,3. Yang 1,3 kan? Pangkat 5. Ya kan? Ini kan tadi 2 X pangkat 6. Berarti turunannya adalah 12 X pangkat 5 ya. Ini turunan aslinya. Ya, ini adalah turunan aslinya di 1,3. Mana yang lebih dekat? Ini ya, yang di tengah kan? Kemudian ini ya, dan juga yang ini, yang tadi yang selisih ini. Ya, kita bisa lihat ininya, apa namanya? Selisihnya misalkan, errornya. Nah, cukup kecil. Ya. Nah, ini terbukti kalau memang selisih tengah itu lebih akurat ya, lebih errornya lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, kalau yang ini tadi mundur mendekati juga karena dia menggunakan titik yang lebih banyak kan gitu. Menggunakan 4 titik. Ya, gitu ya. Jadi kalau makanya nanti ketika kita kalau misalkan yang ini misalkan contohnya yang di 1,1 ya, berarti turunannya adalah yang aslinya yang 1,1, ini adalah yang 1,3 ya. Yang 1,1 12 kalikan 1,1 pangkat 5. Nah, ini yang 1,1 ya. Yang alternatif lebih dekat daripada yang ini. Kenapa? Karena suku yang digunakan lebih banyak ya. Sehingga nanti ketika kita mau mengerjakan ya, mencari mana yang tepat, formula tepat ya cari sebanyak mungkin suku yang bisa dilibatkan ya. Itu nanti formula yang bisa kita gunakan. Kalau dia posisinya ada di sini, ya kita bisa menggunakan yang mundur tapi mundur yang alternatif ya. Tapi kalau yang di sini kita nggak bisa yang menggunakan alternatif kan. Kalau yang di sini kita bisa menggunakan maju tapi yang maju yang alternatif ya. Kemudian kalau yang ada di tengah ya kita bisa menggunakan yang di tengah ya, formula tengah. Itu nanti apa namanya ketika kita mau mencari turunan di suatu titik.
Oke, ada pertanyaan yang lain mungkin? Nah, ini sebetulnya errornya cukup besar ya, cukup besar ketika kita berbeda satu suku saja atau bisa berbeda menggunakan H-nya pun nanti pasti akan berbeda juga untuk hasilnya. Ya, namun itu tadi karena memang sedapat mungkin dihindari ya menggunakan turunan numerik ya karena ini perbedaannya cukup besar. Berbeda dengan integrasi numerik nanti ya. Integrasi numerik kan itu menghitung luasan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, silakan responsinya ini aja. Yang penting kalian mencoba sudah bisa membuat tabelnya ini. Kalau sudah bisa membuat tabelnya ini, saya kira memasukkan rumusnya sangat mudah. Yang penting nanti dicoba untuk yang menggunakan X sama dengan 3, menggunakan yang tengah ya supaya paham terkait dengan rumus yang dicontohkan. Ya, nggak ada lagi ya? Ya, silakan kalau nggak ada dilanjutkan untuk membuat responsinya. Boleh Excel-nya yang dikirimkan atau screenshot ataupun PDF. Ya, demikian ya. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Live sendiri-sendiri ya. Saya lupa untuk jadi host. Ya, live masing-masing. Oke ya.